Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengenal Yesus Kristus berarti mengenal Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil yang baru diperdengarkan kepada kita pada hari ini mau mengungkapkan dua hal penting, yakni kritikan untuk mencapai sebuah pertobatan, dan mengenal Yesus Kristus berarti mengenal Allah. Pertama, kritikan untuk mencapai sebuah pertobatan. Kita akan melihat seorang tokoh yang selalu bersama-sama dengan Yesus, yaitu Filipus. Filipus adalah salah satu murid yang bertemu dengan Tuhan. Ia juga pernah membawa Natanael kepada Yesus. Dengan demikian, Filipus mengetahui jalan keselamatan dan pernah mengalami keselamatan itu. Maka seharusnya ia mengenal Bapa yang mengutus Yesus, karena Bapa ada di dalam diri Yesus, sama seperti Yesus ada di dalam diri Bapa. Tetapi ternyata tidak. Dalam hal ini tentu Yesus mengungkapkan rasa kekecewaannya. Ia pun mengkritik Filipus, karena kritikan itu adalah jalan menuju proses pertobatan, sehingga Filipus dipaksa untuk berpikir sejauh mana imannya sungguh tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, Filipus mulai menyadari kelemahan imannya sendiri dan memperbaikinya. Terbukti ketika Filipus menjadi pewarta yang membuka mata sida-sida dari Ethiopia. Dalam diri Filipus kita menemukan perjalanan murid Tuhan, panggilan, pemurnian di jalan salib, pertobatan, dan pembaharuan diri, lalu setia pada tugas sampai akhir hayat. Pengalaman jatuh bangun dalam mengimani Kristus merupakan proses normal yang terjadi pada setiap pribadi kita masing-masing. Tuhan menuntut kita aktif untuk mewartakan kebenaran dan membangun kerajaan Allah. Karena banyak tantangan,
kita harus terlebih dahulu dimurnikan dalam jalan salib untuk membuktikan kesetiaan kita. Dengan itu, kita belajar melihat betapa berharganya karunia Tuhan. Kita tidak boleh menelantarkannya, tetapi harus menjadikan berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kedua, mengenal Yesus Kristus berarti mengenal Allah. Tidak sedikit umat beriman ingin melihat Bapa seperti kerinduan Rasul Filipus. Kerinduan itu terpenuhi dengan mengenal Yesus, juga dengan mendalami ajarannya dan mengetahui karya-karyanya. Apa yang perlu kita buat untuk mengenal Yesus secara lebih dekat? Yesus mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kitab suci, karena di dalamnya kita mengenal Allah dan seluruh karya penyelamatannya yang terpenuhi dalam peristiwa Yesus Kristus. Kita pun bisa mengetahui kehendaknya melalui sabdanya yang selalu relevan bagi situasi dan kehidupan masa kini. Dari sabdanya kita tahu bahwa Allah selalu mengabulkan setiap doa permohonan dan keinginan kita. Dalam sabdanya, Yesus berkata, "Jika ada dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun, akan dikabulkan oleh Bapa." Bahkan setiap permintaan yang disampaikan dalam doa yang penuh kepercayaan pasti dikabulkan oleh Allah. Dengan tegas, Yesus mengatakan bahwa barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Melihat dalam konteks ini bermakna lebih dalam, yakni mengenal. Melalui Injil, kita sudah mengenal Yesus Kristus. Dengan demikian, kita mengenal Bapa. Konsekuensi lanjutannya adalah kita dipanggil dan dituntut untuk melakukan sabdanya, sehingga kita dapat merasakan bahwa Allah selalu menyatakan kebaikan dan cintanya kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.